Hai, perkenalkan saya Marata Septulvianti Sinaga dari kelas Soft Skill X Leadership and Communication. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya menjadi mentee dari seorang Chief Marketing Officer PT Solusi Finansial Group Indonesia, Bapak Mario Agustian Lasso. Interview coaching ini berlangsung pada 14 dan 23 November 2022 via Zoom meeting. Saya mendapatkan begitu banyak ilmu selama pelatihan bersama Pak Mario. Saya belajar tentang kolaborasi, seni mendengar, dan menerima umpan balik dari orang lain sebagai hal yang penting bagi perkembangan diri yang lebih baik. Sebagai pemimpin atau anggota, saya memahami bahwa perlu untuk bersikap profesional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan. Nah, menurut pengalaman saya di awal perkuliahan, saya bergabung ke dalam beberapa organisasi di kampus. Saat itu saya masih dalam tahap beradaptasi dengan suasana organisasi yang lebih cenderung baru. Ketika diberikan tugas oleh pemimpin, terkadang saya mengumpulkannya lebih dari tenggat waktu yang diberikan. Saya cenderung menunda-nunda waktu sehingga tugas saya menjadi terbengkalai. Karena saya mengikuti beberapa organisasi, saya juga harus berkomitmen dan loyal terhadap organisasi tersebut. Nah, dari hal tersebut saya belajar untuk memiliki sikap integritas dan bersikap profesional terhadap tanggung jawab yang diberikan. Saya juga mengubah pola pikir saya menjadi pola pikir tumbuh. Walaupun saya berada dalam organisasi, saya harus bisa menganggap organisasi sebagai replika dari lingkungan kerja. Karena hal tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi saya untuk berinteraksi dengan orang lain. Saya juga belajar untuk bersikap adil. Saya pernah diamanahkan menjadi ketua pelaksana acara pelatihan soft skill di Koperasi Kopma UGM. Saat itu saya memimpin 3 divisi. Saya berdiskusi bersama setiap kepala divisi mengenai pembagian tugas sesuai kemampuan mereka. Dari hal tersebut saya belajar untuk bersikap adil terhadap anggota saya. Saya pun memberikan wewenang kepada kepala divisi untuk membagikan tugas kepada setiap anggota secara fair. Nah, itu menjadi pengalaman yang berharga bagi saya terkait handle organisasi. Saya juga belajar mengambil keputusan untuk sesuai dengan aspirasi dari anggota. Saya belajar mengambil keputusan berdasarkan data yang ada dan pendapat dari setiap anggota organisasi. Hal ini menjadi penting karena apabila bertumbuh pada satu pendapat saja, organisasi mungkin tidak akan bertahan. Hal itu juga menjadi bentuk apresiasi pribadi sebagai pemimpin kepada anggota di organisasi bahwa pemimpin hadir untuk mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan. Nah, perbedaan pendapat itu juga menjadi hal yang wajar menurut Pak Mario. Pak Mario menganggap bahwa ini menjadi ajang untuk kita mengintrospeksi diri. Dan hal tersebut biasanya di luar kendali kita menanggapi pendapat orang lain. Sehingga kita harus lebih terbuka dan fleksibel. Saya juga belajar memanajemen waktu. Hal ini penting bagi saya sebagai seorang mahasiswa untuk menyeimbangkan kehidupan akademik dan non-akademik. Saya selalu menetapkan prioritas dengan matriks-matriks yang bisa saya pakai. Kemudian saya bisa mendelegasikan tugas saya kepada orang lain dan tidak memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang membuat saya lebih produktif tapi saya tidak nyaman. Dari pengalaman Pak Mario, saya juga mendapatkan pengalaman sebenarnya tentang passion. Passion tidaklah sebatas perasaan semangat luar biasa atas sesuatu yang disukai saja, tetapi sesuatu yang kita pikir di awal itu akan sulit untuk dilakukan, namun kita berhasil melewatinya. Beliau juga berpesan bahwa tidak ada yang memalukan dari sebuah pekerjaan, dan itu menjadi insight terbaru bagi saya. Saya bersyukur bisa berdiskusi dengan Pak Mario dan saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Dan apabila kegiatan ini tidak ada, saya tidak memiliki kesempatan untuk bisa berbicara langsung selama beberapa jam bersama Bapak Mario. Nah, pelatihan ini memberikan pandangan kepada saya bahwa belajar itu tidak selalu mengambil teori dari buku. Saya juga belajar dari pengalaman orang lain, dari pengalaman yang diceritakan oleh Bapak Mario. Saya bisa mengambil hal-hal positif yang bisa dilakukan dan menghindari hal-hal yang baik untuk tidak dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih.